suatu dokumentasi ya, karena kita dari dokumentasi tersebut kita bisa kemudian ada bagian produksi yang memang Halo Sobat Sehat, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di Teras Dewi pada pagi hari ini setelah kita seminggu yang lalu bertemu dengan DPA. Ada kunjungan, kemudian juga kita sedikit berbincang tentang apa itu DPA. Hari ini kita kembali mengulik tentang ruang produksi dari JP Dewi. Jadi dalam suatu pabrik ataupun suatu ruang produksi kita perlu beberapa tempat yang menjadi pemisah dari masing-masing tempat produksi tersebut. Nah, salah satunya adalah gudang bahan baku. Apa sih gudang bahan baku itu? Gudang bahan baku itu adalah tempat atau ruangan untuk menyimpan bahan baku baik basah maupun kering yang akan kita gunakan untuk proses produksi. Nah, seperti apa gudang bahan baku di tempat Dewi? Ayo kita ikuti. Nah, ini sebelum kita masuk ke gudang bahan baku, pada saat penerimaan bahan baku ada namanya tempat karantina. Nah, ini gudang bahan baku dari JV Dewi Makmur. Di sini kita sudah ada kontainer ataupun ember-ember yang akan menjadi tempat bahan baku yang sudah siap. Nah, di sini ini ada juga labeling, jadi ada bahan bubuk, kemudian di sana ada bahan rajangan. Bedakan ketika bahan rajangan itu adalah simplisia, ketika sudah digiling, nah kita bedakan seperti ini. Dan masing-masing dari tempatnya kita juga beri label. Jadi di sini kita bedakan teh hitam, kulit manggis, rosella, juga tanggal masuknya kapan. Selain itu juga suppliernya siapa, agar nanti saat penelusuran produksi kita bisa mengetahui dari mana asal bahan baku tersebut. Ini kita bikin rak-rak ya agar aman, kemudian juga mudah untuk mengambilnya. Salah satu fungsi dari gudang bahan baku ini adalah untuk menyimpan agar bahan-bahan kita tidak terkontaminasi dengan bahan-bahan lain, baik bahan beracun maupun serangga-serangga. Syaratnya bahan baku atau gudang bahan baku ini salah satunya adalah ada ruang angin-anginnya, blower. Jadi itu harus kita nyalakan terus, kemudian agar bahan bakunya tidak lembab. Nah, kemudian juga di rak-rak ini salah satu syaratnya juga ada raknya dan tidak menempel tembok. Jadi kita bikin masing-masing tempat agak berjarak dengan tembok sehingga ketika temboknya lembab tidak akan mempengaruhi bahan. Meskipun dalam arti di tembok pun kita juga ada catnya yang aman ya, jadi tidak mudah berjamur. Nah, Sobat Sehat, tadi sudah melihat gudang bahan bakunya JP Dewi Makmur. Saya minum dulu ya, kita ada jalan-jalan. Ini saya minum wedang jangkep. Jadi warnanya kuning ini karena ada temulawak sama kunyitnya. Ada juga komposisi jahe, serai, dan kayu manis. Jadi ini sangat baik untuk daya tahan tubuh, juga untuk asam lambung. Aromanya kunyit terasa sekali. Oke, kita lanjut dari gudang bahan baku. Nah, salah satu kelengkapan dari gudang bahan baku tadi selain rak, kemudian juga kontainer dan ember-ember, yang perlu kita perhatikan adalah saat penerimaan bahan baku ataupun saat kita memproses ataupun meneliti apakah bahan baku yang kita terima sesuai dengan standar yang kita syaratkan. Nah, yang perlu diperlukan adalah suatu dokumentasi ya, karena kita dari dokumentasi tersebut kita bisa mengecek supplier mana yang menyetor, kemudian tadi seperti di labeling tadi, kemudian apakah bahan baku tadi diluluskan atau tidak. Nah, kalau di Dewi Makmur kita ada beberapa dokumen seperti ini. Jadi kita setelah di tempat karantina, ruang karantina, kemudian ada bagian produksi yang memang dipercayakan atau diberi tanggung jawab untuk memeriksa bahan baku sesuai standar yang telah disyaratkan. Kemudian setelah kita beri diluluskan, berarti dia akan masuk ke gudang bahan baku. Setelah masuk gudang bahan baku, kita masuk ke label berikutnya. Apa label berikutnya? Ada label identitas bahan bakunya, yaitu nama bahannya apa. Kalau tadi misalnya diterima rosella atau kulit manggis, ya kita tulis rosella atau kulit manggis. Kemudian nama pemasoknya siapa, karena di sini kita ada berbagai macam pemasok, baik lokal ya DIY maupun dari luar DIY. Jadinya kita bisa mengetahui siapa pemasoknya produk tersebut ataupun bahan baku tersebut. Setelah itu tanggal kedatangannya. Karena kenapa tanggal kedatangan? Karena kita nanti bisa memperkirakan masa kadaluarsa dari bahan baku tersebut. Jadi kita perkirakan bahan baku yang datang itu berapa lama, kemudian kita simpan berapa lama sampai ke produk jadi. Jadi kita bisa menentukan kadaluarsanya juga.
juga produk jadi kita. Kemudian beratnya kita terima berapa gram atau berapa kilogram beratnya. Kalaupun agak besar itu ada timbangannya sendiri. Jadi kita bisa tahu bahwa benar apa yang kita pesan ya. Jadi kalau misalnya kita pesan ke supplier itu 10 kg, benar Kak yang dikirim 10 kg seperti itu. Jadi kita untuk mengecek itu. Kemudian tanggal pengambilan contoh. Nah, pada saat tanggal pengambilan contoh itu biasanya pada ketika diterima di tempat karantina tadi kita ambil dulu, kemudian kita cek dan sekitar 1 jam 2 jam telah memenuhi syarat berarti kita masukkan ke gudang bahan baku. Tapi apabila tidak memenuhi syarat berarti kita menghubungi supplier tersebut untuk diambil kembali. Barang yang tidak memenuhi syarat ini tidak dimasukkan dalam gudang bahan baku tapi kita singkirkan atau ditempatkan di tempat berbeda. Jadi kalau di sini mungkin tetap di tempat karantina sampai supplier itu mengambil. Kemudian tanda tangan atau paraf dari pemeriksa. Jadi ketika mungkin salah satunya pas tidak masuk, siapa yang tanda tangan atau siapa yang menerima. Jadi kita bisa tahu ketika ada masalah di bahan baku tersebut, siapa sih yang meriksa, bisa kita telusuri. Bukan untuk mencari kesalahan ya, tapi untuk mencari tanggung jawab apakah dia benar-benar memeriksa atau tidak. Seperti itu gudang bahan baku dari Dewi Tea. Mungkin kalau mau ada pertanyaan boleh komen-komen dan sebagainya boleh. Dan jangan lupa selalu share, subscribe, dan komen di YouTube channel Dewi Tea. Oke Sobat Sehat, terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sehat dan bugar bersama Dewi Tea.